Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya Zahir Ridwan. Kita berjumpa lagi dalam ulasan buku. Dan saat ini saya tengah berada di ruang layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang saya memegang satu buku yang ditulis oleh Dr. Syamsul Bahri bersama dengan Ibu Fatmawati yang diterbitkan oleh penerbit Unhas Press, dan kemudian ini juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, buku ini menjadi sangat menarik bagi saya karena saya sering membaca buku-buku yang berkait tentang masyarakat pesisir, tentang masyarakat nelayan dan sebagainya. Nah, ini buku yang di tangan saya berjudul Nelayan dan Kemiskinan, Nelayan Bugis Simpang Minangai. Baik saudara-saudaraku yang berbahagia, sebelum lebih jauh saya masuk ke dalam review atau ulas buku ini, izinkan saya memperkenalkan dulu kepada saudara-saudara kita, masyarakat pemerhati, masyarakat nelayan dan masyarakat umum tentang wilayah yang disebut oleh buku ini, oleh penulis. Mari saya ajak pada kita semuanya untuk melihat di belakang saya ini ada peta Sulawesi Selatan. Peta Sulawesi Selatan, seperti mana kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu masyarakatnya Bugis Makassar, yang kita ketahui bahwa mereka memang masyarakat yang tangguh dalam dunia nelayan, tangguh dalam berlayar, tangguh dalam hal-hal yang berkaitan dengan maritim. Masyarakat Bugis Makassar. Baik saudara yang berbahagia, ini Sulawesi Selatan wilayahnya. Kemudian Dr. Syamsul Bahri dan Ibu Fatmawati menulis di sini masyarakat yang dibahas adalah masyarakat Simpang Minangai, yaitu letaknya persis di sini. Bisa di zoom. Ini dia. Ini dia. Jadi dia masuk dalam wilayah Parepare, Kecamatan Batu Kiki, Kelurahan Simpang Minangai. Kira-kira ini Kota Makassar. Kalau kita ke utara dari Kota Makassar kurang lebih sekitar 155 km sebelah utara Kota Makassar. Masyarakat di Simpang Minangai ini adalah masyarakat yang umumnya adalah nelayan. Di buku ini dijelaskan tentang bagaimana kehidupan mereka, bagaimana upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Simpang Minangai ini, di mana masyarakatnya ini umumnya adalah masyarakat Bugis. Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat Bugis Makassar itu memang banyak di antara mereka yang memang tangguh dalam mengarungi lautan, terus menjadi nelayan, terus mengarungi masyarakat mendiami masyarakat pesisir pantai, di mana mereka banyak berusaha di bidang juga tangkapan dalam, tangkapan rendah dan sebagainya, yang sesungguhnya di potret buku ini dijelaskan bahwa mereka sampai detik ini adalah masyarakat yang sebagian, tidak semua, sebagiannya masih berada dalam level masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak seberuntung dengan golongan masyarakat lainnya. Nah, buku ini memotret kehidupan nelayan tersebut dan kemudian menghidangkan kepada kita cermatan dan buah pikiran yang hemat saya perlu untuk diperhatikan bersama. Nah, dalam buku ini Dr. Syamsul Bahri dan Ibu Fatmawati menulis tentang bagaimana masyarakat Bugis di Simpang Minangai sana itu dengan potensinya sebenarnya yang besar berupa lautan, tetapi kehidupan mereka belum seberuntung saudara-saudara lainnya. Nah, beberapa contoh yang ditulis dalam buku ini hasil penelitiannya adalah bahwa ternyata dunia nelayan itu ternyata ada periode-periodenya, bahwa hasil tangkapan yang cukup besar itu terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dan kemudian pada bulan November seperti saat-saat ini, November, Desember sampai sekitar Maret, April, itu mungkin disebabkan karena gelombang yang tinggi dan curah hujan yang belum atau tidak bersahabat, sehingga menyebabkan banyak nelayan mengurungkan niatnya untuk berlayar. Nah, itu yang menyebabkan mengapa masyarakat nelayan itu
tidak semuanya berani untuk kemudian terjun dengan gelombang yang ada juga yang cukup berani, tetapi tidak semua. Ada yang mungkin mengurungkan niatnya untuk berlayar dalam masa-masa yang seperti sekarang ini di mana gelombang begitu tinggi. Yang kedua yang dipotret di dalam buku ini bahwa mengapa masyarakat nelayan itu lebih cenderung dilihat sebagian, tidak semua ya, sebagian masih belum seberuntung yang diharapkan, karena ternyata banyak di antara mereka yang tidak memiliki modal yang cukup. Mereka berada dalam satu lingkungan yang kita sebut sebagai tanda petik, barangkali tidak salah kalau saya sebut sebagai rentenir darat dan rentenir laut. Di buku ini dijelaskan. Jadi biasanya nelayan-nelayan itu termasuk di sana itu ada semacam punggawanya, itulah yang mengatur semua, dan juga mereka lah yang memberi pinjaman. Tapi pinjamannya itu saya sebenarnya berharap pemerintah memperhatikan hal ini. Mereka memberi pinjaman sejatinya, pinjaman itu pinjaman yang mungkin kredit lunak, atau mungkin juga barangkali kalau sistem Islam itu mudarabah, kerjasama. Tetapi yang terjadi banyak di antara nelayan-nelayan itu terjebak, kita sebut sebagai ribanya cukup berat, sehingga ini yang menyebabkan mengapa mereka kurang bisa berdaya, karena hampir semua keuntungan itu sudah dinikmati oleh punggawa-punggawanya. Itu. Yang ketiga dipotret dalam buku ini bahwa kadang-kadang pemerintah sudah datang membantu, akan tetapi pemerintah ini lebih cenderung memberi bantuan tidak efektif. Dikatakan oleh beberapa nelayan ada dua jenisnya. Yang pertama, kalau memberi bantuan biasanya yang dibantu atau disasar hanya orang itu saja. Jadi yang lain tidak kena, tidak dapat. Sehingga ini bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Yang kedua, kadang-kadang bantuan yang diberikan kepada nelayan itu tidak seperti spesifikasi yang diinginkan oleh nelayan. Dipotret juga di buku ini. Kenapa? Banyak bantuan itu kalau dia berbasis proyek ini yang menurut hemat saya kadang-kadang terjadi masalah, karena apa yang dibutuhkan di bawah termasuk masyarakat nelayan itu tidak terbaca, dalam tanda petik tidak terbaca oleh pihak pemerintah. Padahal niat baik pemerintah ingin membantu, tapi karena tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di bawah, apa yang dibutuhkan, spesifikasi seperti apa, alat tangkapnya seperti apa dan sebagainya, sehingga yang terjadi jadi bantuan yang diberikan itu kadang-kadang hanya beberapa periode saja sudah rusak dan sebagainya. Nah, ini barangkali perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk melihat bahwa nelayan-nelayan tersebut bagaimana supaya mereka bisa dibuatkan komunitas yang kuat, sehingga kemudian juga di antara mereka itu bisa saling memberikan informasi yang utuh kepada pemerintah hal ihwal berkaitan bantuan apa yang perlu untuk mereka dapatkan. Nah, tentu kita bersedih kalau pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu tapi tidak efektif, maka yang terjadi seperti itu. Nah, di buku ini dipotret semua perihal-perihal tersebut. Dari sekian banyak yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah beberapa hal yang menjadikan masyarakat di Simpang Minangkabau ini, di Pare-Pare sana, itu mengalami persoalan-persoalan yang tidak sederhana. Dan menurut hemat saya, bukan cuma sekedar itu. Kalau kita lihat perluas potretnya ke seluruh Indonesia, hampir semua masyarakat nelayan mengalami hal yang hampir serupa dengan apa yang dialami masyarakat Simpang Minangkabau. Karena nelayan itu memang kehidupannya ya kadang-kadang kita juga bersedih. Padahal sesungguhnya tekadnya, kesungguhannya dan kinerja kesungguhannya untuk melaut, mencari hasil tangkapan laut itu sesungguhnya sangat-sangat mulia sekali dan membantu kita semua yang menikmati hasil laut. Tetapi kadang-kadang kehidupan mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka masih berada dalam satu level yang mungkin masih berada pada level yang belum mereka harapkan. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada pemerintah, potret yang disampaikan oleh Dr. Syamsul Bahri dan juga Ibu Fatmawati dalam buku ini sejatinya kita perhatikan dengan baik, bahwa perlu pemerintah lebih peka, lebih intens melihat mereka masyarakat nelayan yang bukan hanya di Simpang Minangkabau tapi juga di seluruh masyarakat, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di seluruh Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Kalau bantuan-bantuan itu bisa tersasar kepada masyarakat nelayan yang cukup produktif, cukup efektif, cukup efisien, insya Allah akan banyak dana-dana yang bisa berguna
untuk membangun kesejahteraan dan kebermaslahatan bagi mereka semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada ulasan buku kali ini, dan buku ini menarik sekali untuk Anda baca. Ditulis oleh Dr. Syamsul Bahri, Ibu Fatmawati, dengan judul Nelayan dan Kemiskinan, Nelayan Bugis Simpang Minangan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan menjadi pribadi tangguh yang berjuang, mendoakan agar supaya saudara-saudara kita para nelayan bisa menjadi pribadi-pribadi tetap bersabar dan terus bisa diperhatikan oleh pemerintah kita hal ihwal kebutuhan mereka dalam bekerja sebagai nelayan. Terima kasih. Saya Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan muda Dinas Perpustakaan dan Kasipan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.